Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan suku yang paling terbaik kaum Quraisy. Kita harus imani itu. Ini dari sisi bukan kemanusiaan. Kalau kemanusiaan tadi semuanya rata. Tapi haknya kita, balas budinya kita dapat agama Islam dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang apa? Orang Arab. Suku apa? Quraisy. Nah, ini dari sisi derajat ada pembedaan di situ. Jadi kemanusiaan sama semua. Yang Arab beramal pahalanya sama, yang bukan orang Arab melakukan kebaikan pahalanya sama. Dari sisi pahala semuanya sama, tapi hak beda. Nabi katakan la tatakaddamu Quraisyan. Jangan kalian mendahului kaum Quraisy. Wa illa fatahlik. Kalau kalian mendahului mereka kalian binasa. Kenapa Nabi sebutkan suku? Ya ini haknya mereka. Bahkan dijadikan standar keimanan. Bughdul Arab nifaq, benci kepada orang Arab karena sukunya kemunafikan, kata Nabi. Wa hubbuhum iman, cinta kepada mereka iman. Ini dari sisi hak berbeda. Dari sisi hak berbeda. Karena Nabi menyatakan anzilun nas manazilahum, posisikan orang sesuai dengan derajat mereka. Nabi katakan saya berasal dari Adam, kemudian Allah memilih saya kepada suku yang terbaik, Kinana. Dari Kinana Allah pilih saya dari suku yang terbaik, Quraisy. Dari Quraisy lah Allah pilih dari Bani Hashim. Ana khiyarun min khiyarin min khiyarin, kata Nabi. Saya orang pilihan, berasal dari tempat pilihan, dari yang terpilih. Itu hak. Dan itu Nabi lakukan. Tidak boleh kita pukul rata semua, itu haknya sama, tidak. Harus kita tempatkan sesuai porsinya. Di dalam Al-Quran disebutkan tafsir Ibnu Katsir. Nabi pernah duduk di masjidnya mengajar kepada sahabat. Tiba-tiba ada sahabat yang datangnya terlambat. Mereka sudah tidak dapat tempat di dalam masjid. Akhirnya mereka berdiri di luar masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyaksikan sahabat-sahabatnya yang di luar, beliau perintahkan yang ada di depan, kalian kasih ruang, kasih luas sedikit, kasih kesempatan, kasih tempat luas biar yang di belakang masuk mengisi. Ada di antara mereka yang dalam hatinya itu tidak senang. Mungkin kenapa dibedakan? Datang terlambat ya di belakang. Kita sudah duduk duluan di depan. Seakan-akan dalam hatinya seperti itu. Kenapa Rasulullah membeda-bedakan? Mereka yang terlambat di luar, ngapain? Diberikan ruangan kepada mereka. Bahkan di antara mereka Nabi suruh kalian pindah ke belakang biar yang di belakang itu maju ke depan. Itu kan pembedaan. Pembedaan dari Nabi. Kenapa? Karena Nabi menempatkan orang sesuai dengan haknya. Ternyata ayat turun. Itu yang yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sebelumnya itu tentang luaskanlah majlis kalian. Ayat turun membenarkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian Nabi perintahkan yang di belakang maju, yang di depan mundur. Padahal yang di belakang terlambat, mereka duduk di depan Nabi. Kenapa Nabi bedakan? Karena yang depan ini sahabat-sahabat yang pernah berjuang dengan Nabi di perang Badar. Dari awal Nabi membawa agama Islam, mereka dari awal berjuang bersama Nabi. Adapun yang di depan ini baru Islam. Berarti Nabi bedakan tuh derajat. Juga ulama dengan orang biasa, kita harus bedakan. Ulama dengan orang biasa. Kata Nabi, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Lubabul Hadis, siapa yang memuliakan orang berilmu,
orang alim, hakikatnya dia bukan memuliakan orang alim, dia memuliakan saya, kata Nabi. Siapa yang memuliakan saya, dia memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah, tempatnya di surga. Bukan orang-orang alim minta dihormati, tidak. Memang itu namanya hak di dalam beragama. Hak di dalam beragama. Jadi dari sisi kemanusiaan kita semua sama, tapi dari sisi pangkat haknya berbeda, kemuliaannya berbeda. Sama halnya Rasulullah dengan para nabi, para rasul. Secara garis besar semuanya mulia. Semua para nabi mulia. Tapi ada derajat juga di antara para nabi. Ada yang namanya nabi tapi bukan rasul. Maka nabi dan juga sekaligus rasul dia lebih mulia dari nabi. Dari para nabi. Kemudian rasul juga ada yang lebih mulia di antara para rasul, ulul azmi. Yang 5 itu. Kemudian dari ulul azmi ada yang lebih mulia dari ulul azmi. Siapa? Nabi Muhammad. Jadi berbeda dari tingkatan derajat kemuliaan. Tapi kalau dari sisi kemanusiaan sama. Nah, ini harus dipahami. Ada sahabat sebelum memeluk agama Islam, namanya Sa'ad bin Mu'az al-Ansari, masih kafir, tapi beliau pemimpin satu suku. Pemimpin satu suku. Ketika datang menemui Nabi, Nabi katakan kepada para sahabat, "Qumuli li Sa'ad fa innahu maulakum." Ayo berdiri, hormatilah kedatangan Sa'ad, karena dia adalah pemimpin kalian. Padahal masih kafir, tapi selama dia pemimpin, Nabi hormati. Itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.